perlihatkan buat kita semua. Kita semua sedang berjalan di suatu perjalanan, dan di persimpangan saya melihat kita semua kayak berhenti dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tetapi Tuhan berkata, terus engkau melangkah ke depan, terus engkau jalan lagi terus ke depan, karena di depan itu ada Tuhan yang luar biasa yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup engkau. Begitu juga saya diperlihatkan Bapak Pendeta tadi, Bapak Dedi, saya diperlihatkan Tuhan, dia juga berjalan bersama-sama dengan kita, dan di tengah perjalanan dia kayak terhenti dan dia diperlihatkan seperti berdiam, seperti memikirkan sesuatu yang tidak bisa dia pikirkan. Tuhan berkata, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu, terus percaya setiap janji Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu itu akan tergenapi dalam hidup engkau. Dan buat Ibu Dias, Tuhan berkata, tetap percaya bahwa kasih Tuhan menyertai dalam hidupmu. Sampai saat ini aku yang pelihara hidup engkau. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap persoalan pergumulan hidupmu. Tuhan yang tahu dan peduli dengan engkau. Dan buat Bapak Herman, suami istri, Tuhan berkata seperti ini, ada satu terobosan-terobosan baru yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan keluarga ini, keluarga hamba Tuhan. Karena saya diperlihatkan Tuhan, bahkan di hadapan mereka, seperti di hadapan mereka ada satu jamuan meja makan, bahkan di perhadapan mereka ada makanan-makanan baru, bahkan mereka tidak pernah melihat makanan-makanan itu, dan seperti segar-segar begitu, makanan yang kayak masih panas-panas baru disajikan seperti itu. Dan Tuhan berkata, apapun yang engkau tidak pernah pikirkan dengan pikiran dengan kepalamu, dengan pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, dan apa yang tidak pernah dilihat dari matamu, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup engkau. Terus engkau lihat kuasa Tuhan ada dalam hidup engkau. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Begitu baiknya Tuhan bagi kita, dia perhatikan kita baik di dalam doa kita bersama-sama. Saya tidak perlu jabarkan terlalu luas, dan sudah dengan maknanya buat Bapak Evi, baik Bu Dias, Bapak Herman, suami istri, bahkan kita semua, betapa Tuhan sayang. Hanya satu hal, kita mengandalkan Tuhan di dalamnya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya bahwa kita percaya Dia tidak pernah tinggalkan kita sesuai dengan janji kebenaran firman. Yang kedua, kami persilakan. Terima kasih Tuhan memperlihatkan satu hal ketika kita sebelum masuk ke dalam firman, dan perlihatkan satu hutan ya, dengan tumbuhan yang sama ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi tumbuhan itu tertata rapi gitu. Tuhan katakan, inilah kita yang hidup di dalam tatanan Tuhan. Kita akan bertumbuh. Tuhan katakan kita akan bertumbuh dan harus bertumbuh. Tetapi jangan lupa kita harus tetap berakar ke dalam, semakin dalam, semakin dalam. Karena ketika kita semakin tinggi, Tuhan perlihatkan itu angin juga akan semakin kencang ya. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Dia, dan kita harus semakin berakar. Bukan hanya kita harus memperlihatkan pertumbuhan kita ke atas, tapi yang tidak kelihatan itu harus kita jaga juga. Ya, puji Tuhan, indah sekali pernyataan Tuhan ini. Yang intinya berakar, bukan sekedar bertumbuh. Di depan rumah saya ada pohon mangga besar. Kalau Bu dia sering selfie di situ. Walaupun goncangan angin apapun, sampai Bu dia bilang hati-hati ngadalin, nanti ketimpain. Tetapi kita tahu bahwa pohon mangga itu akarnya cukup dalam. Yang artinya bukan pohon mangga yang sabar, tetapi pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Walaupun goncangan, badai, tantangan, apapun yang menerpa kita, tetapi kalau kita berakar masuk ke dalam dan bertumbuh, tidak sekedar bertumbuh, ada satu kokohan iman. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia, bahwa Yesus yang kita sembah, Dia bukan Yesus yang kita sembah yang kerdil, tetapi Yesus yang kita sembah adalah yang maha ajaib dan maha agung. Puji Tuhan. Yang ketiga, kami persilakan kalau masih ada. Kita. Halo. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan percayakan kepada saya. Waktu penyembahan pertama memang saya agak terlambat ya, minta maaf.
saudara-saudara. Waktu saya baru duduk, Tuhan mengatakan kepada Ibu Lina, tahun ini Tuhan akan memberikan sukacita. Haleluya. Dan tadi ada selingan waktu firman Tuhan kita bisik-bisik, yaitu yang Tuhan taruhkan di pikiran saya ke Ibu Lina. Hanya Ibu Lina dengan Tuhan yang tahu. Dan kedua, penyembahan kedua, saya melihat ada perahu besar dia berhadapan ke kita sini, dan awan-awan putih di atas perahu itu. Dan berikut lagi ada jalan yang lurus di depan kita ini, lantainya berwarna kuning keemas-emasan, dan kiri kanan seperti sawah padi yang hijau tumbuhannya. Itu saya lihat, Tuhan percayakan. Ya, puji Tuhan. Saya kaget Ibu Family. Puji Tuhan, memang kalau saya mau saksikan terlalu banyak ya. Memang ada jawaban Tuhan buat apa yang saya kumpulkan, kurang lebih kalau mau dipikir kok lama banget ya. Tetapi Tuhan itu bukan instan ya. Pembuatan perhiasan jam tangan ini, Pak Edi, jam tangan ini saya pakai begitu jadikah? Tidak, ada proses. Jadi Bu Family sementara mau dengar firman dikira Pak Edi lagi gak paham, Ibu dua bisik-bisiknya tidak diarin disampaikan. Terus jadi puji Tuhan, terus saya tetap bantu doa buat saya, karena saya bukan monster, terus saya tidak sempurna, tetapi kesempurnaan menjadi milik Tuhan. Jadi buat kita semua juga, kita lihat pematang sawah, kita tahu pematang sawah ini di sana ada tanaman ya. Kembali tadi ada juga itu penglihatan dari Ibu Wemin, ada sinkronnya betapa penuaian sudah siap. Siapakah yang harus menuai? Kita semua yang ada. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Perdana di tahun 2022 kita menginjak, kita rasakan lawatan Tuhan. Saya juga akan sampaikan beberapa pernyataan Tuhan, belum selesai ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya kaget, saya begitu duduk, kalau tidak salah Bapak ini juga pernah dulu dengan kami pelayanan di Boyolali dengan Pak Harminto, Tabernakal. Nah, karena anak saya juga pelayanan di Pak Mubajar, kalau di YouTube dia jadi fasilitator seluruh Indonesia, terpilih 10 dari Pak Petrus Agung Febila Koni. Mari di sini. Jadi saya perhatikan waktu KKR Pak Niko datang, saya itu yang membawa pita. Jadi, tetapi saya tidak kenal Bapak tadi. Kalau Bapak tidak perkenalkan diri, nah, saya buka apa? Waktu saya duduk, ini ada saudara-saudara teman yang seperjuangan pelayan. Waktu saya duduk, saya lihat Bapak itu, saya memberikan penglihatan daripada Ibu Glory, di mana Bapak ini memang bangkit untuk pelayanan. Tetapi ketika bangkit untuk pelayanan, saya kaget melihat kedua jempol daripada Bapak ini kenapa dililiti lipan. Saya tanya, Tuhan, kok dililiti lipan ini? Bapak Ibu tahu kok kalau lipan ini kan barang yang sadis, bisa kan? Apakah perjalanan tadi bagaimana? Berhenti, lipat. Nah, jadi padahal saya belum konektor belum dengan Bapak, tapi Tuhan katakan perhatikan perjalanan Bapak dalam pelayanan. Maaf Bapak nih, sama-sama kita. Bukan Bapak bisa menyampaikan saat ini, tetapi Bapak juga tidak menyadari ada sesuatu yang Tuhan proses dalam pribadimu. Yang kedua, Tuhan perlihatkan buat adik Michael, di mana lupa 3 tahun udah baku dapa ya. Michael ini di mana Tuhan perlihatkan dia diberikan seorang berjubah putih, kursi, tetapi kursi ini dia pegang. Mam, kok kursi ini bagus sekali. Kamu Ibu Nela bilang begini, pakai itu kursi aja, ambil. Tapi
Dia makan bilang jangan, mama punya, itu bukan kita punya. Tuhan katakan engkau menjadi pengganti daripada mama. Apa rencana Tuhan? Yang ketiga, Tuhan perlihatkan buat kita semua yang ada, masing-masing kita diberikan kotak-kotak. Tuhan, apa arti kotak ini? Kotak ini adalah dikatakan supaya kita meletakkan segala sesuatu di dalam kotak itu, yang artinya kotak adalah doa penyeruhan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini menjadi berkat Tuhan bagi kita semua. Dia tidak terkecualikan kita. Saya mohon maaf kepada Pak Edi, bukan mempermalukan kan, tetapi Tuhan mau proses. Kenapa? Kalau kok bertolak belakang dengan firman, tetapi Tuhan katakan ada sesuatu proses Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengangkat